kasih yang sudah bergabung di Zoom Class hari ini. Memang di awal kita maunya tuh bikin Zoom Class yang sangat limited ya, pesertanya cuma 10, tapi karena ternyata pesertanya, partisipannya pada antusias sekali, kita jadi perbanyak pesertanya dan kelasnya jadi 2 kelas hari ini dan besok. Thank you yang udah daftar untuk hari ini. Mungkin masih ada beberapa orang lagi yang belum masuk, tapi karena kita janjinya jam 3, kita mulai aja dulu sekarang ya. Oke, saya akan mulai share screen sebentar. Oke, udah bisa lihat semua? Sudah. Sudah ya? Oke. Sudah. So hari ini kita akan bicara tentang bagaimana cara memilih cincin kawin yang ideal. Tapi hari ini saya lihat pesertanya banyakan cewek, nggak apa-apa. Nanti cowok-cowoknya dikasih kode aja ya. Cincin kawin, cincin engagement yang sesuai buat kalian, cewek-cewek ya. Karena kadang-kadang memang nggak semua itu harus picture perfect kayak di film. Ada orang-orang yang cowok-cowok yang pergi ke toko perhiasan bingung cari cincin pertunangan untuk ceweknya, terus disurprisein ceweknya on bended knee. Kadang-kadang nggak harus picture perfect seperti itu, tapi saya percaya kisah cinta kalian semua pasti punya keindahan masing-masing. So kita akan mulai. Bentar ya. Oke, saya akan mulai presentasi ini dengan satu video ya. Kita lihat video dulu. Suaranya terdengar? Dengar kok, dengar. Ya. Dengar. I take you to be my partner. In splitting bills and dieting together. Laughing until we cry. Or crying until we laugh. I take you to be my best and my most ridiculous friend. I take you from our deepest passions to darkest fears. From nights we can't remember to days we won't forget. I take you to be my listener. From finally giving in to almost giving up. When we're on top of the world, or life turns upside down. I take you until forever. The Forever Mark Engagement and Commitment Collection. Our vow to you is that each uniquely inscribed Forever Mark diamond is beautiful, rare, and responsibly sourced. Oke. Nah, sebelum saya mulai, Sebelum saya mulai ya, saya pengen nanya nih supaya kita bisa ngobrol-ngobrol, bukan cuma one way communication aja. Kalau kalian lihat tadi itu kan picture perfect banget ya, kayak di film-film gitu, surprise on bended knee. Ingat nggak ada film apa yang menurut kalian marriage proposal scenes-nya paling diinget sampai sekarang? Kalian tuh kayak kalau lihat itu kayaknya yang gitu ya, sampai lovey-dovey gitu rasanya. Ada yang punya pengalaman nonton film dengan marriage proposal scene yang romantis banget nggak? Saya Crazy Rich Asian sih. Crazy Rich Asian yang mana tuh Mario scene-nya? Saya sampai lupa. Scene-nya itu yang dia di ini. Di pesawat. Di pesawat ya dilamarnya ya? Iya. Ya, di pesawat.
Oh, oke. It's nice. Terus ada lagi nggak? Kalau aku lebih yang kayak drama Korea gitu sih, Mbak. Oh ya, apa tuh? Lalu, jadi kayak, kan lagi work from home kan. Ya. Jadi kayak ada nonton sih What's Wrong Secretary Kim. Jadi kenapa sih menurut aku kayak spesial gitu kan. Jadi cowoknya tuh kayak kaku. Dia tuh bingung, gue harus ngapain ya buat ngelamar si cewek kan. Dia tuh maunya yang spesial. Karena kan dia tajir kan ceritanya. Kayak Yang tajir cowoknya. Terus ceweknya kayak biasa aja kan. Terus dia udah rencanain tuh pengen ke LA, pengen ke Las Vegas. Tapi kayaknya ceweknya tuh kayak pengennya yang sederhana aja gitu loh. Dia tuh mau tahu tuh cowoknya tuh kayak tahu nggak sih lu sukanya apa gitu. Akhirnya dia tuh propose-nya tuh kayak benar-benar sederhana, kayak cuma di rumahnya si cowok, terus kayak dia pakai lilin-lilin gitu, terus sambil dia main piano gitu loh. Jadi kayak cowoknya tahu kayak cewek gue seneng, kayak dulu tuh dia pernah kayak nyanyiin gitu kan. Jadi ini juga kayaknya dia mengulang lagi hal yang sama tapi dengan cara yang lebih romantis ya, pakai lilin lah, terus cuma di rumahnya doang gitu-gitu sih. Ya. Nah, ini tadi Priscilla ya. Priscilla iya. tadi nonton drama Korea, terus ngomong bahwa nih si cewek itu pengen tahu gimana cowoknya kenal dia gitu. Jadi, benar. Memang itu sebetulnya adalah konsep dan intisari dari marriage proposal scene ini. Buat cowok, how well you know your girlfriend gitu. Jadi baik dari personality-nya seperti apa, kira-kira dia suka desain yang seperti apa, scene seperti apa yang dia inginkan. Kadang-kadang ada cewek yang nggak mau scene-nya sampai yang harus over the top gitu, yang harus pergi kemana, harus dibuatkan scene-nya di venue yang sangat-sangat spektakuler, padahal sebenarnya dia cuman cukup di rumahnya aja dimainin piano udah happy kan. Nah, jadi that really shows how well you know your significant other sebetulnya kalau kita ngomong pertunangan. Ada lagi nggak scene di film yang sangat romantis marriage proposal-nya? Kalau dari saya, favorit saya itu adalah kalau pernah nonton film Love Actually. Jadi ada satu orang penulis, orang Inggris, dia naksir sama orang yang suka bersihin rumahnya. Cewek itu orang Spanyol. Jadi itu menunjukkan bahwa nih love has their own language gitu. Dia nggak ngerti bahasa Spanyol, terus ceweknya juga nggak ngerti bahasa Inggris, terus dia propose aja tiba-tiba gitu di restoran tempat ceweknya kerja. So it's very romantic. Nah anyway, jadi masing-masing saya yakin para peserta yang ikut hari ini udah punya gambaran bahwa memang marriage proposal itu harus ada, penting untuk menunjukkan sebetulnya marriage proposal itu, kalau ada yang ikut Instagram live-nya Frank & Co 2 minggu yang lalu, mayoritas orang yang berpartisipasi di sana bilang bahwa sebetulnya marriage proposal ini sebetulnya adalah hal yang paling penting dalam hubungan seseorang gitu, dalam hubungan dua manusia, karena marriage proposal itu betul-betul very personal, cuman between kamu dan pacar kamu, dan menunjukkan how well you know your significant other gitu. Kalau wedding udahlah ya, namanya wedding itu pesta perkawinan, harus mikirin keluarga, harus mikirin tamu. Tapi yang namanya marriage proposal ini very very private, harus terjadi antara dua orang saja. Nah, historinya sebenarnya kapan sih ada tradisi ini dimulai gitu? Ada beberapa sumber yang bilang waktu itu katanya dimulai waktu di ancient Egypt. Terus ada juga yang ngomong bahwa ini mulainya waktu bangsa Roma, para istri itu karena pada saat suami-suaminya pergi perang, istri-istri itu pakai cincin yang dilengkapi dengan kunci kecil untuk mengindikasikan ownership dari husband-nya, jadi dimiliki gitu ya. Terus waktu di ancient Egypt mereka pakai bentuknya circular, jadi bulat karena mau symbolize eternal cycle. Cincin tunangan pertama kali yang didokumentasikan itu
ada di tahun 1447 waktu Archduke Maximilian of Austria dia melamar Mary of Burgundy dengan cincin yang ada gambarnya di sini. Nah, the tradition sebetulnya continues ya sampai sekarang. Kalau kita lihat dan kalian sempat lihat Insta story-nya Frank Info kemarin bahwa kita post beberapa engagement ring yang sangat fenomenal ya. Contohnya waktu Princess Diana dilamar oleh Pangeran Charles, lalu Kate Middleton juga, mereka sama-sama menggunakan engagement ring yang sama, blue sapphire with diamond halo. Terus kita lihat juga Jacqueline Kennedy pakai emerald dan diamond ring. Nanti saya mau nanya ya, setelah ini ya. Lalu Elizabeth Taylor juga, kalau Elizabeth Taylor ini berapa kali ya dia menikah ya, dia sempat menikah beberapa kali dan setiap kali dilamar tuh cincinnya tuh spektakuler semua tuh. Lalu Marilyn Monroe pakai Baguette Eternity Band, Queen Elizabeth dilamar pakai solitaire diamond, Mia Farrow pakai pear-shaped diamond, lalu the Queen Beyoncé ya pakai emerald cut diamond, dan Jennifer Aniston dilamar pakai radiant cut diamond pakai yellow band gold. Dari foto-foto yang dari tadi saya kasih lihat ke kalian, ada kesamaan apa sih di pemakainya? Makainya di jari apa? Jari manis. Jari manis. Biasanya Jari kanan manis. atau kiri? Kiri. Di kiri. Kiri. Ya, tahu nggak kenapa? Karena kalau di tangan kiri itu biasanya orang yang dilamar atau tunangan. Sedangkan kalau yang di tangan kanan itu biasanya buat cincin wedding ya. Nah, sebetulnya kalau kiri dan kanan itu memang ada tradisi Western dan Timur. Kalau di Indonesia banyak yang pakai sebetulnya cincin kawin di sebelah kanan. Tapi kalau di Western biasanya mereka pakai cincin kawin pun di sebelah kiri berdampingan dengan engagement ringnya. Tapi ada satu alasan kenapa ditaruh di cincin tunangan itu ditaruh di jari manis tangan kiri. Ya, karena dia worn on the fourth finger on the left hand, ini Meghan Markle, karena it is believed bahwa di jari manis tangan kiri kita ada vein apa sih vena ya pembuluh darah yang langsung terhubung ke jantung. Nah, itu historinya kenapa cincin tunangan dari zaman dulu dipakai di jari manis sebelah kiri, ya. Oke. Jadi engagement ring itu kalau kita lihat tadi ininya ya, historinya rata-rata semuanya pakai diamond atau pakai precious stone. Karena diamond itu memang sangat terap di sangat identik dengan eternal love ya, karena propertinya diamond itu adalah substance yang paling keras di dunia. Diamond itu tidak akan pernah bisa hancur kecuali oleh diamond itu sendiri. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat bisa melihat proses cutting diamond itu di-cut dengan diamond. Jadi kalau kita lihat ada piringan untuk cutting diamond, piringan itu sendiri terbuat dari diamond karena tidak ada yang bisa memotong berlian kecuali berlian itu sendiri. Nah, makanya diamond ring itu selalu dijadikan symbol of love karena propertinya menjadi substance atau satu batu yang paling keras di dunia. Oke, sekarang kita sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan karena di sini kita mulai masuk ke how to choose your engagement ring. Ada pertanyaan? Tidak ada. Belum. Cukup. Oke, sekarang how to choose your engagement ring, ya. Sebetulnya ada 4 hal yang paling penting pada saat kita mau memilih engagement ring. Yang pertama dari personality-nya. Ini saya akan bicara kedua gender ya, ke perempuan atau ke laki-laki. Kalau laki-laki untuk memilih cincin tunangan buat ceweknya. Kalau untuk yang perempuan, untuk memilih cincin tunangan bagi
pada saat mau lempar kode di udara, jadi cowoknya udah tahu tuh kira-kira kalian senengnya seperti apa. Yang pertama dari personality. Personality itu misalnya gini, ada orang yang introvert, ada orang yang extrovert, ada orang yang senang tampil gitu ya, ada orang yang emang malu-malu, padahal cakep, tapi aduh gue nggak suka tampil nih, ada yang seperti itu. Nah, pada saat orang tuh personality-nya very introvert, kadang-kadang dia juga pada saat memilih baju, memilih sepatu, itu nggak pengen memilih baju dan sepatu yang membuat dia diperhatikan oleh orang lain. Ya, apalagi kalau pilih cincin. Kalau orangnya sangat introvert, very simple, nggak suka tampil di depan umum, pemalu. Kalau kamu nih cowok-cowok ngasihnya cincin pertunangan yang heboh, ya berliannya gede, lalu pinggirnya ada diamond-diamondnya lagi, dia makainya juga jadi, aduh, kok kalau gue pakai ntar gue diperhatiin orang ya. Nah, hal-hal seperti itu yang sangat penting untuk kita concern personality pacar kita seperti apa, personality kita sendiri seperti apa gitu. Lalu occupation-nya apa, activities-nya apa, hobies-nya apa. Suka main di outdoor apa indoor, tiap hari nge-gym. Terus dia chef misalnya, pacar saya chef. Terus atau misalnya pacar saya engineer, kerjanya di kilang minyak misalnya seperti itu akan sangat mempengaruhi pemilihan dari cincin tunangan buat pacar kamu ataupun buat kamu sendiri gitu ya. Lalu stylenya dia seperti apa? Tadi saya bilang simple kah, edgy, misalnya kayak kalau kemarin di kuis yang kita